Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Nugraha Wijaya dengan NIM 220407045. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu jurnal atau artikel ilmiah yang saya buat, yaitu eksplorasi strategi inovatif guru dalam meningkatkan partisipasi siswa melalui media digital interaktif. Oleh saya sendiri, latar belakang dari artikel yang ilmiah yang saya buat ini, perkembangan teknologi digital, khususnya sejak masa pandemi COVID-19, telah mendorong transformasi dalam sistem pendidikan. Penggunaan media digital interaktif seperti Google Classroom, Quizzes, Canva, dan Padlet semakin populer di kalangan guru sebagai sarana pembelajaran. Media ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi dan motivasi siswa dalam proses belajar baik secara daring maupun tatap muka. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada strategi inovatif guru dalam mengintegrasikan media digital ke dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi strategi-strategi inovatif yang digunakan guru dalam meningkatkan partisipasi siswa melalui digital interaktif. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih strategi inovatif guru dalam menggunakan media digital interaktif untuk meningkatkan partisipasi siswa? Apa kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan media digital interaktif? Dan yang terakhir yaitu bagaimana respons siswa terhadap media digital interaktif dalam pembelajaran. Nah, tujuan dari artikel ini atau yang saya buat itu, yang pertama mengidentifikasi dan eksplorasi strategi inovatif guru dalam penggunaan media digital interaktif. Yang kedua yaitu menggali kendala yang dihadapi guru dalam pemanfaatan media digital. Lalu yang terakhir yaitu menganalisis respon dan partisipasi siswa dalam pembelajaran berbasis media digital interaktif. Di sini saya menggunakan metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, eksploratif dengan tujuan menggali secara mendalam strategi inovatif guru dalam meningkatkan partisipasi siswa. Subjek penelitian adalah guru dan siswa dari berbagai SMP dan SMA di Jakarta yang aktif menggunakan media digital interaktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi materi pembelajaran. Teknik analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang divalidasi melalui triangulasi sumber serta verifikasi kepada informal untuk memastikan keakuratan hasil. Lalu yang selanjutnya itu adalah hasil datanya. Seperti yang di samping ini, grafik menunjukkan tingkat partisipasi siswa berdasarkan jenis strategi media digital yang digunakan oleh guru. Penggunaan quizzes atau Kahoot menempati posisi tertinggi dan tingkat partisipasi mencapai 80%. Karena bersifat interaktif dan berbasis permainan, disusul oleh Padlet dan Canva sebesar 75% yang mendukung pembelajaran kolaboratif dan visual. Video pembelajaran juga menunjukkan partisipasi yang tinggi sebesar 72% karena memudahkan pemahaman konsep. Sedangkan dengan Google Classroom dan Zoom atau Google Meet mencatat tingkat partisipasi lebih rendah sekitar 68% dan 65% karena cenderung bersifat satu arah dan membutuhkan tambahan interaksi agar efektif. Lalu ada hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan strategi inovatif berbasis media digital interaktif mampu meningkatkan partisipasi siswa secara signifikan. Strategi seperti gamifikasi dengan quizzes dan Kahoot, penggunaan visual interaktif melalui Canva dan Padlet, serta video pembelajaran terbukti lebih efektif dibanding metode konvensional. Partisipasi siswa paling tinggi ditemukan pada kelas yang menggunakan unsur permainan, kolaborasi, dan visualisasi. Sementara itu, meskipun platform seperti Google Classroom dan Zoom tetap digunakan, efektivitasnya cenderung lebih rendah jika tidak dibarengi dengan pendekatan yang kreatif. Kesimpulannya yaitu, strategi inovatif guru dalam memanfaatkan media digital interaktif memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi siswa. Media yang mengandung unsur permainan, kolaboratif, dan visual terbukti lebih menarik perhatian dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan strategi digital yang tepat sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan berbasis teknologi di era digital saat ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Saudara Zaid. Oke, di sini saya punya dua pertanyaan untuk Bang Farid ya. Oke, yang pertama itu mengapa Google Classroom dan Zoom memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah?
Oke, akan saya jawab ya. Karena Zoom atau Google Classroom itu cenderung satu arah. Jadi guru itu hanya menjelaskan kepada siswa tanpa ada uh, komunikasi dua arah antara siswa dengan guru-gurunya. Jadi membuat siswa itu jarang yang mengerti tentang materi yang disampaikan oleh gurunya. Oke, ini saya punya pertanyaan terakhir. Apa saran bagi guru berdasarkan hasil penelitian ini? Oke, mungkin akan saya jawab. Guru disarankan untuk terus mengembangkan strategi pembelajaran kreatif dan interaktif sesuai karakter siswa. Lalu, guru itu harus selalu update dengan apa yang terjadi di dunia digital interaktif saat ini. Misalnya ada yang lebih update kayak Kahoot atau yang sebagainya, guru itu harus mempelajari lebih dalam karena siswa itu butuh yang visual dengan interaktif dua arah gitu sih menurut saya. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bang Farid. Oke. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.